Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kajian yang lalu adalah fadilah, keutamaan dan keistimewaan mengunjungi saudara atau teman karib, teman dekat. Maka pagi hari ini kita lanjutkan dengan ketika ditimpa sakit, karena memang begitu sambungan hadisnya. Dibaca dulu hadisnya, baru kita jelaskan satu persatu insyaallah. Hadis pertama dari Jabir bin Abdullah, bahwa sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yamradu," tidaklah yamrad sakit atau ditimpa sakit, mukmin, seorang mukmin laki-laki, dan tidak pula ditimpa sakit seorang mukmin perempuan, wala muslim, dan tidak pula ditimpa sakit seorang muslim laki-laki, wala muslimatun, dan tidak pula ditimpa sakit seorang muslim perempuan, illa, melainkan menggugurkan atau menghapuskan Allah bizalika, dengan itu penyakit, khatayahu, kesalahan-kesalahannya, kama, sebagaimana, tanhattu, menghapuskan atau menggugurkan, al-waraqah, sebagaimana gugur atau bergugurannya warakah di daunan minas syajar, daripada pohon kayu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban nomor 2927. Hadis kedua dari Ummu Ala, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepadaku, kata Ummu Ala, ketika itu aku sedang sakit. Lalu beliau bersabda kepada Ummu Ala, abshiri, bergembiralah engkau ya Ummal Ala, wahai Ummu Ala, fa inna maradal muslim, karena sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu, yuhibu, melenyapkan, menghilangkan, atau juga menghapuskan Allah bihi, dengan sakitnya itu, khatayahu, kesalahan-kesalahannya, kama, sebagaimana tudhibu, menghilangkan, melenyapkan, an-nar, api, khabathal zahab wal fiddah, kotoran yang menempel, yang melekat di emas dan perak. Zahab, emas, fiddah, perak. Hadis ketiga, Rasulullah SAW pernah menjenguk Ummu Sayyib atau Ummul Musayyib. Lalu beliau berkata, malaki ya Ummu Sayyib atau ya Ummul Musayyib, ada apa denganmu wahai Ummu Sayyib atau Ummul Musayyib? Tuzazifina, sampai kau menggigil, menyerang dan berkeluh kesah. Qalat, dia berkata, al-humma, demam panas, la barakallahu fiha, yang tidak Allah berkati padanya. Faqal, maka lalu Nabi bersabda, la tasubbi al-humma,
La, jangan tasubbi, engkau mencela. Al-humma, demam panas. Fa innaha, karena sesungguhnya demam panas itu tudhibu khataya, menghilangkan, melenyapkan khataya, kesalahan anak cucu Adam, kama, sebagaimana menghilangkan, melenyapkannya al-kir. Kir adalah dupa, apa namanya? Dupa api, apa besi bahasanya? Khabatal hadid, kotoran besi. 3 hadis kita pahami dulu. Yang pertama, Allah menciptakan segala dua. Yang satu cuma Allah, sehingga Allah itu witir. Allah adalah witir, Allah adalah ganjil, satu esa. Selain daripada Allah adalah genap. Sehingga bersumpah Allah, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr, demi yang genap, demi yang ganjil. Makhluk genap, karena makhluk tidak bisa sendiri. Adam tidak bisa sendirian di jannah, di surga. Kebingungan. Maka Allah ciptakan dari jenis Nabi Adam juga manusia, pasangannya. Jadi segala satu adalah zaujain, berpasang-pasangan. Allah khalaqaz zaujaini dzakara wal untha. Allah menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Oleh sebab itu, sakit dan sehat, senang dan susah, mendapat dan kehilangan, berlaba beruntung dan kerugian, itu sesuatu yang harus terjadi. Karena dunia pun ada siang, ada malam. Tidak ada siang terus, tidak ada malam terus. Kedua-duanya ujian. Apa-apa yang disenangi ujian, dan apa-apa yang tidak disenangi ujian. Kedua-duanya lah fitnah. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya, kedua-duanya lah fitnah, ujian. Orang kaya ujian bagi orang sakit. Orang sakit ujian bagi orang kaya. Orang beranak pinak ujian bagi orang yang tidak beranak. Dan orang yang tidak beranak-anak ujian pula bagi orang yang beranak. Orang yang jomblo, adu jomblo. Orang yang bujang lapuk, gadih rando. Ujian bagi orang yang dapat jodoh. Tidak ada yang tidak ujian. Bagaimana manusia ketika itu bersikap. Di samping diuji keimanannya, juga diuji kesabaran, ketabahan, keredaan, dan keistiqaman serta sikapnya ketika menghadapi ujian. Karena hidup itu ujian. Itu makanya kita diajari berlindung kepada Allah ketika kita ditimpa ujian kehidupan, agar kita jangan sampai gagal. Min fitnatil mahya, daripada ujian kehidupan. Maka selama hidup, seorang mukmin akan terus mengalami ujian demi ujian. Karena hidup itu bagi seorang mukmin adalah sekolah. Masa-masa di mana mereka sedang mondok. Masa-masa di mana mereka sedang berada di bangku pendidikan. Berakhirnya mereka masa-masa pendidikan, masa-masa sekolah, masa-masa mondok ketika sudah mati. Jadi lazimnya orang kalau sekolah pasti ada ujiannya, ulangan PR dan seterusnya. Manusia akan diuji dengan hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan. Di antara yang tidak disenangi sakit.
sakit, marid. Nah, bagaimana kita dihibur, dibujuk oleh Allah melalui Rasulnya bahwa kita tidak boleh berpandangan jelek kepada sakit, buruk sangka kepada Allah ketika sakit, mencela, mencaci, menggerutu, mengerupat ketika sakit, karena ada rahmat di balik sakit. Ini dia hadis-hadisnya. Kadang orang sakit, terkadang kita yang sakit. Nah, tidaklah seorang mukmin laki-laki atau perempuan, dan tidak pula seorang muslim laki-laki atau perempuan, dia mengalami sakit, yamrat, mengalami sakit apapun. Jika dia sabar, ridha, tawakal, tidak buruk sangka, tidak marah-marah, tidak membanding-banding, maka ketika itu proses deletisasi namanya. Proses penghapusan dosa sedang terjadi. Proses musim gugur, di mana pohon-pohon, tanam-tanaman menggugurkan berbagai macam buah-buah, bahkan daun-daunnya. Yang kedua, tandanya ada sekian banyak dosa kita yang akan dihapuskan, dan juga sebagai isyarat bahwa kita sudah banyak dosa. Yang harus digugurkan dosa itu dengan jalan sakit. Karena cara Allah menggugurkan dosa, menghapuskan dosa, menghilangkan dosa tidak hanya dengan kita minta ampun, tapi dengan jalan tertentu seperti diizinkannya terjadi musibah. Maka jadilah musibah itu bagi seorang mukmin suatu proses penghapusan dosa dan kesalahan. Kalau dalam bahasa teknologinya, proses penghancuran data namanya. Dimulai hitungan 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mulai proses. Jadi ketika kita mulai sakit itu proses. Cuman tidak semua kita memahami, menyadari atau mengetahui itu. Nilai yang terbesar itu ketika serangan pertama, inda as-sadamatil ula, ketika kejadian pertama kali, lalu kita cepat sadar, cepat menyadari atau insaf, ini adalah cara Allah untuk menghapus dosa, menguji dan menaikkan derajat. Kalau cepat itu kita pahami, kita cepat bisa menerima. Jadi semakin berilmu seorang beriman, semakin cepat dia bisa menerima sesuatu apa yang tidak disenanginya bila terjadi menimpa dirinya. Tapi makin tipis ilmunya, walaupun dia beriman tapi tidak berilmu, berbeda tuh. Karena orang beriman yang berilmu lebih tinggi daripada orang beriman tanpa ilmu. Maka hadis pertama menjelaskan, ketika itu seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia mengalami sakit apapun, karena sini adalah tidak disebutkan sakitnya, sakit apapun,
Intinya tidaklah sakit, berarti sakit apapun. Hadis pertama kan, ma yamradu, tidaklah sakit seorang mukmin laki-laki, dan begitu pula mukmin perempuan, seorang muslim laki-laki atau muslim perempuan, melainkan dengan sakit yang menimpa, hatta hapus gugurlah kesalahan-kesalahannya. Tentu dengan catatan dia sabar, dia ridha, dia nerima, bukan tidak berobat, tapi dia terima sakit itu. Karena dia selaku manusia harus sakit. Kalau tidak sakit itu tidak cerita, tidak manusia. Mengantuk itu harus kita terima. Karena ada jaga namanya. Harus kita terima ngantuk. Lapar harus kita terima. Karena ada kenyang. Buang air harus kita terima, karena kita makan. Lelah harus kita terima, karena kita bekerja. Gitu. Jadi masalahnya bagaimana kita menerima. Aku tidak menyindir orang terlalu. Masalahnya bagaimana kita menerima. Kalau kita sudah bisa menerima yang terjadi, karena sesuatu yang terjadi itu terjadi atas izin Allah dan telah tertulis di alam sana, di Lauh Mahfuz fi kitabim mubin, tinggal kita bagaimana menerimanya. Tidak ada yang terjadi itu yang tidak tertulis, semua tertulis. Ini langkah pertama, kalau kita sakit, ditimpa musibah, berusaha menerimanya, tanpa mencela, tanpa mengupat, tanpa marah-marah, tanpa kesal, tanpa buruk sangka. Kan itu yang agak sulit. Halo? Sampai lima gaji, Pak? Menerimanya sulit. Tidak boleh bersangka kepada Allah. Nah, karena yang baik itu bukan harusnya selalu enak, lezat, nikmat, senang. Tidak. Tidak selalu yang enak, yang lezat, yang nikmat, yang manis-manis. Itu baik. Karena wak sakit kau kan di dalam lama-lama saya. Makan jeger, jeroan. Isi paru itu namanya jeroan. Jeroan. Umumnya sakit-sakit itu kan di dalam lama. Ini bisa tidak selalu yang enak-enak, yang lezat, yang nikmat itu baik. Karena baik bukan terletak di situ. Sebagaimana tidak harus kita sikapi yang buruk-buruk itu, yang tidak kita sukai, yang tidak kita ingini itu buruk selalu. Obat pahit. Kacanya tukang urut sakit. Hamil sakit. Tapi sebelum hamil senang, sesudah hamil sakit, senang juga. Hamilnya sakit. Jadi intinya begitu, bagaimana sikap kita menerima. Tapi penerimaan tergantung sejauh mana kita mengilmuinya. Sejauh mana kita mengilmu itu, bahwa sakit itu sesuatu yang harus ada, harus terjadi. Yang tidak boleh kan mencari penyakit.
Sakit jangan dicari-cari lah. Kalau datang sakit, memang sudah harus sakit. Sepandai-pandai orang menjaga kesehatannya, check up, dokter pun sakit, perawat sakit, para medis sakit. Karena tidak sakit itu bukan melantaran kita kepandaian kita semata menjaga kesehatan. Ahli gizi ada juga yang sakit. Sedangkan sudah dijaga kesehatan sakit, apalagi tidak dijaga kesehatan. Jadi kalau kita sudah menjaga kesehatan, segala macam teratur, gizi seimbang, alai 4 sehat 5 sempurna, sakit je ya terima itu. Itu kalau berusaha. Nah, bagaimana ketika sakit itu kita menerima segitu nilai kita? Pertama, bagaimana kita bisa menerima sakit? Sadarilah, ketika kita sakit itu ada dosa yang akan dihapuskan. Berarti orang yang tidak senang sakit, tidak suka sakit, dia tidak ingin dosanya dihapuskan. Inilah. Makanya kita jangan ketika sakit itu ampek kuciang baca. Itu ampek kuciang. Nah, jangan dibaca. Jangan mengerutu, ngerupe, membentak-bentak, mencapak-capak, atau hal-hal yang menunjukkan tidak suka, tidak reda. Boleh ya? Kasih Allah kau mengadu lagi kepada Allah. Cuma yang pertama kali kita sakit mengadu ke siapa? Engkau benar lah gua. Engkau benar lah ke Allah pertama kali itu. Kalau yang benar alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat Nabi dalam sejarahnya, mereka kalau sakit tidak ingin berobat. Karena mereka sudah sampai kepada tingkat menikmati sakit. Halo? Mereka sudah sampai kepada suatu derajat bahwa sakit itu tidak jelek. Sakit itu tidak buruk. Sakit itu hanyalah tidak sehat. Dan mereka menikmati sakit, bukan senang sakit, bukan, menikmati sakit. Ingat, bukan senang, bukan suka, mereka menikmati sakit. Kenapa? Itu mereka tidak mau berobat. Karena mereka sedang menikmati sakit, bahwa sedang menyadari kalau dia mandi, dakinya sedang bersabun, digosok-gosok orang tubuhnya, diurut-urut orang badannya, dia sedang kok terceringit ketangguang, itu bukan tidak menikmati. Terceringit itu dia sakit. Boleh menceringi madu, boleh marang, boleh marakiat pun boleh, tapi anda boleh protes. Jadi orang bisa saja menikmati sesuatu, tapi dia tetap menjerit karena tidak tahan. Kalau tidak tertangkap bahasanya, ya tangkap sajalah, gitu bahasanya. Saya bukan sudah sampai ke situ, tidak, sama-sama nih, sama-sama sakit. Tanda orang tidak menerima sakit dan tidak mau sakit, baru saja sakit dia sudah gelisah. Bawa ke dokter, bawa ke dokter. Bukan dilarang, tapi sabarlah sebentar lu. Nikmati sakit sebentar. Sakit yang bukan mencelakakan. Kalau berdarah-darah bawa ke dokter, Bu. Bukan sakit demam puyuh, ange-ange, dingin-dingin, selimut keluar, batuk-batuk, basin-basin.
ngilu-ngilu, kepocong-kepocong, itu nikmati sebentar lah. Kalau terlantak dua tu biasa lah nikmati sakitnya, itu gilo aja. Parah aja. Lah satu ya, menggugurkan dosa-dosa. Dosa-dosa kita itu dihapuskan, digugurkan, dimaafkan, ditutup oleh Allah dengan berbagai macam cara. Karena Allah sangat tahu kita ini tidak seberapa minta ampun. Boleh Pak tanya Bu? Tidak mau tanya ke dirimu boleh kan? Namanya minta ampun kita daripada dosa kita. Yang sama jawaban Pak dah. Halo. Mak, kau bahasa Indonesia. Mana yang lebih banyak istighfar yang kita ucapkan dibanding dengan salah, dosa, khilaf, keliru, sesat yang kita lakukan? Kalau saya mengaku. Oleh sebab itu ada cara lain bagi Allah untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Ya, dengan musibah, sakit. Sebab kita ketika senang jarang istighfar. Ketika senang, ketika gembira, ketika enak-enak, ketika nyaman-nyaman, jarang kita istighfar. Padahal ketika senang itu banyak dosa. Ketika enak-enak, ketika nyaman, ketika riang gembira, ketika bersonjak-sonjak, banyak dosa. Banyak dosa kita ketika sedih itu ketika senang. Itu dua orang saya menjawab ya. Ketika senang, ketika riang gembira, banyak dosa. Nah, dulu jawabannya. Karena jarang kita istighfar. Baru kita istighfar ketika sudah mengalami penderitaan istighfar. Oh itu nala kayu, tu mongko bana aku nak taruh di dena itu. Jadi ada sekian cara Allah Ta'ala menghapuskan, menutupi, mengampuni, memaafkan dosa-dosa kita. Salah satunya dengan diizinkan terjadi pada diri kita musibah. Musibah itu antara lain sakit. Cuman sakit itu tidak hanya menghapus dosa. Banyak orang yang gara-gara kita sakit berlaba, beruntung, bermanfaat. Kalau nak sakit kita tidak berlaba orang. Jangan dokter taruh isi buat. Paling tidak orang ngelih sate. Ibu orang sate ke rumah. Ngelih buah-buah. Angka lama. Jadi awak sakit seorang, tapi orang banyak mendapat manfaat di sakit kita. Halo? Jadi biasalah sakit sementara. Supaya orang bisa lo balabo. Beruntung. Mendapat senang orang sakit gara-gara awak. Ya kalau paramedis tu kami minta rasa sakit lah tu. Rasa sakit ini tergantung awak nak sakit. Kalau yang sakit-sakit awak masih ada sakit. Maka secara langsung dia menawan awak sakit. Orang Jawa kapan tu secara tidak langsung kan menawan awak mati. Ya bah. Ini yang Jawa kapan. Jual minyak mawar. Hendaknya minta rezeki. Minta rezeki, warzuqni je. Nunjuk lo rezeki bacaan. Duduk lo kan. Rabbi fili. Ini kalau minta ampun sebelumnya tu. Rabbi fili warhamni. Warjibuni. Warfa'ni. Alai.
minta rezeki, nya ngalih kapan? Nya ngelobek. Nya muka petik, nya janda menjual di plus jualnya. Betadin. Nya ndak ada meniak orang jatuh, nah do, cuma minta rezeki. Rezekinya situ. Rezekinya situ. Ini tidak boleh kita egois dalam hidup. Kalau kita tidak sakit-sakit, kita egois. Bang kok egois, ya banyak orang gara-gara kita tidak sakit, tidak terbuka pencariannya. Kalau tidak cabiak, salah jilbab ibu, tidak kembali jilbab. Tidak cabiak, sarah ke laki-laki itu tidak kata ganti. Sakit lah. Aku kan untuk pelapang-lapang badan, pelapang-lapang pikiran ketika sakit senaga. Gitu. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tidak mungkin kita akan membuka segala macam rahasia di balik suatu musibah, karena tidak mampu kita menghitung. Di balik suatu musibah atau di balik rahasia suatu sakit, tidak mungkin kita akan menguaknya, karena tidak akan mampu kita menguak, membuka apa hikmah rahasia di balik semua itu. Hanya Allah yang tahu. Kepetang bo 1, 2, 3 hari lapeh mo basiloros, tahu basiloros? Ada basiloros. Kepada salah seorang yang baru 2 bulan kawin. Anak umi kah? Kena angkeknya. Kok gara-gara situ kabasal suami mah juga. Kena gara-gara suami, naik campak-campak orang habis ke mahkamah adunya. Mau saya mikir tu. Oh tu bi, ya. Awak kau suami kepatang kau. Prosesnya itu sampai habis dicampak-campak orang yang kembalinya. Tagak lo pesantren 3 buah dulu. Baru dapat jodoh. Keduanya jodohnya si konya. Jodohnya di pesantren yang baru tu. Lama yo baca aku manuang. Jadi salah wak dobi, tidak salah. Gara-gara sinang kebelakinya. Itu jalannya. Jadi berarti kita tidak tahu jalan-jalan kadang. Datang kok cerita anak. Banyak proses-proses dalam hidupku yang dilalui. Rupanya dalam proses yang kita lalui itu banyak loh, sekian banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Orang menikmati berbagai macam hal. Di situ kita harus memandang suatu musibah kok tidak secara mikro, tapi harus secara makro. Antahana makro kok tidak tahu lah. Secara apa? Luas. Sehingga kita bisalah memahami. Kira-kira itu. Hadis yang kedua. Nabi itu ya berbeda lah dengan kita. Beliau kalau ada sahabat-sahabat yang sakit datang melihat tanpa menunggu 3 hari atau tanpa menunggu masuk rumah sakit. Pada ngayambo kan semua sewa. Sakit ke petang baru. Tunggulah 3 hari ya. Tunggulah 3 hari. Atau besok senang juga. Atau kalau tidak masuk rumah sakit, tidak cari. Jadi beda aja dengan Rasulullah. Awak kan tidak Rasulullah. Ia mencari orang sakit, kok tidak harus ditunggu sekian hari. Atau masuk rumah sakit, tidak. Dia masuk sakit, nampak terus. Jadi berbedalah dengan sunnahnya. Satu kali Rasulullah mengunjungi Ummu Ala namanya. Ummu Ala. Ummu Ala itu perempuan.
Nah, yang bercerita ku Ummu Ala itu dalam hadis riwayat Abu Daud 3092, ketika itu sedang sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Kata beliau, menghibur, perlu kita menghibur. Absyiri, bergembiralah engkau wahai Ummu Ala. Jadi kiat kita mencelik orang sakit kau menghibur, menggembirakan, menyenangkan. Jangan sampai dia putus asa, hilang harapan, atau patah semangat. Jangan sampai kita bilang, "Iku sakit ku parah, kalau mau petang mati je no." Itu kan jangan. Camai orang. Itu dah. Memang ada orang ko suka membawa-bawa orang. Dah mana ko kemalaka nama ko ube. Paja gay pitih hendak selain hendak kemalaka ke ube. Malaka be. Hendak orang sakit tu gembirakan, senangkan. Hibur dia. Walaupun kita nak akan bahagianya ube, tapi si tawasi dingin tu perlu. Itulah Rasulullah, absyiri, bergembiralah. Bergembiralah engkau ya Ummu Ala. Bergembiranya, ya fa inna maradal muslim. Karena sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu menghilangkan, yuzhib, menghilangkan, melenyapkan, menyurupai. Jadi Allah menghilangkan, melenyapkan dengan sakit seorang muslim itu khatayahu, kesalahan-kesalahannya. Maka Rasulullah kadang-kadang membuat suatu permisalan, perumpamaan supaya tertangkap. Itu sama kama sebagaimana tudhibun nar, menghilangkan, melenyapkan api, kotoran-kotoran yang menempel, yang melekat di emas dan perak. Itu menunjukkan pertama, sakit itu hanyalah sesuatu yang datang. Biasanya sesuatu yang datang akan pergi. Yang kedua, yang sakit itu adalah sesuatu yang tidak asal, tidak asal. Datang virus, datang kuman, datang bakteri. Tapi kalau misalnya orang tukang apa basi itu bahasa Indonesianya tuh, pandai besi, tukang tempa besi. Mereka itu kalau ingin membuang karat-karat yang ada di besi, dibakar. Yang paling ini ambo acok ke bengkel-bengkel las dulu. Tentang kelas itu panggangnya besi balik untuk usahaan karet-karet, kotoran-kotoran memang dibakarnya dengan supaya hilang karat-karat atau sesuatu yang kotoran-kotoran yang melekat di besi, dibakar. Memang pembakaran itu penting untuk menghilangkan makhluk-makhluk yang berupa kuman-kuman penyakit-penyakit. Sehingga dikatakan orang yang demam itu sebenarnya sedang membakar kuman-kuman yang bersarang dalam penyakit, dalam dirinya, kuman-kuman. Secara medis, ya, ada sekian bakteri, virus-virus, kuman-kuman yang dibakar dengan demam panas. Nah, ketika orang yang sakit, ketika itu penyakitnya dirasakannya, cuman dengan cara itulah dosa-dosanya disingkirkan yang melekat pada tubuhnya, bagaikan orang menyingkirkan karat-karat besi. Kalau dibakar tidak sakit. Oh, itu masalahnya.
Seakan-akan penyakit itu sesuatu yang melekat, harus dikalokaan, dibakar, dan menempel. Dan dapat kita gambaran sesuai dengan penjelasan ulama bahwa sakit itu datang. Sesuatu yang sifatnya datang, lama-lama dia pergi. Cuman wak nak tahan lama mana nu kepai. Dia akan pergi. Karena itu sifat yang datang. Sakit itu sesuatu yang datang menimpa. Berapa lamanya dia bermukim, bertempat di tubuh kita, tidak tahu. Sesuai dengan izin Allah yang Maha menyembuhkan. Salah satu nama Allah kan Syafi. Syafi yang menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan Allah, bukan obat, bukan dokter. Carun. Anta Syafi. Engkau yang menyembuhkan, bukan obat, bukan dokter, bukan dukun, bukan tabib. Tidak. Allah yang menyembuhkan. Untuk kesembuhannya kamu harus berusaha berobat. Karena Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan juga diturunkannya obat-obat. Maka diketahuilah orang yang tahu apa jenis-jenis obat. Diberilah ide-ide, ilham-ilham, kepintaran, kepandaian kepada sesuatu orang, sehingga dia tahu jenis-jenis obat. Apabila bertemu obat dengan penyakit, sembuh atas izin Allah. Sembuh di atas izin Allah. Labu ube apa tidak senang-senang, tandanya itu ube-nya. Atau alin izin senang lah. Jadi yang akan diperbaiki pikiran kita itu seketik. Alan tentu lebu ube ku senang. Tapi ube harus ube. Ube itu ikhtiar. Berobat itu sunnah. Berobat itu pahala. Kena ube-ube apa nak cakojo? Tidak bersaki orang. Ube itu harus, itu ikhtiar, itu usaha. Ya. Karena Allah menurunkan obat. Apabila ketemu obat dengan penyakit dan cocok penyakit dengan obat, sembuh di atas izin Allah. Itu dia. Itu makanya kapan kita sembuh tidak sama. Sama-sama sakit, tapi tentu sama-sama senang lah. Sama-sama bau hujan pada petang. Sama-sama tak lalu. Kecil orang sakit sekandang. Tidak semuanya senang di waktunya. Sama-sama senang loh di lapangan anak dah. Tergantung berapa lama sakit itu mendekam, melekat, menempel, bermukim di tubuh kita. Sampai di mana? Ya Allah yang tahu. Ajalnya Allah yang tahu. Awak setiap sakit pasti ingin capek sana. Itu lah tabiat awak. Setiap sakit awak dapat pergi ke dokter langsung senang. Bukan bangi-bangi ke dokter tak senang. Lawannya biti abi. Saya kageli bube. Lah cahaya power kerin suntiannya. Dan senang. Ya, Pak, pemikiran itu tidak benar. Yang menyembuhkan itu, idza maritu fa huwa yashfi. Surah Asy-Syu'ara. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Kapan disembuhkan Allah? Tidak tahu. Cuman kesembuhan itu Allah letakkan di ube. Ialah ube pun tak senang tanun itu ube-nya, itu bisa jalan. Tanun itu ube-nya. Ada orang yang ube-nya bodrek, ada yang tak bodrek.
Ini setiap penyakit pasti ada obat. Cuma belum tentu yang kita duga obat itu obat untuk kita. Itu obat untuk orang lain. Untuk kita tidak obat. Nah, dengan begitu harus kita mengalihkan pemikiran kita, kepercayaan kita bahwa berobat itu tidak harus senang sekali. Kalau lapai ke dokter langsung senang, tak? Sebab dokter tidak dalam menyebut senang, lah. Tetapi jangan berhenti berobat, jangan berhenti periksa. Nah, kita berusaha, dokter berusaha. Kapan nak tahu? Kecil orang bijak-bijaknya. Semuanya mengalir dulu. Kita cuba mengalir kau. Kan tak semua orang mengalir langsung balik orang lah. Kadang-kadang lah bangai duduk sana. Tadi ada pecah-pecah, masak saja. Sak. Tak tahu awak tasian yang kembali, entah bara ke di balinya, entahlah bara lu habis terompak-terompaknya balik-balik, bikinnya baru ke balik awak. Nurang balik lenong, baik senang baik ke balik. Kau tiba nak kau balik, jadi yang cakap ni, cakap lampis ke jantung menjadi ni. Banyaknya kacak-kacakan wagu buka. Lai kambang tu galewa. Aja nak kembali sampu aja ke mana. Kalau putar lah habis tu tempat Jepang putar yang kali. Awalnya kau awalnya. Memang nan cako tu ndak waktu nu lah kita jauh balik. Lah 1,5 jam lo baru aiko waktunya mah. Lah dokter Iko. Tidak senang-senang. Rupanya kau proses ada lalui. Proses. Yang buat proses kau adalah satu jalan yang harus kita lewati supaya sampai. Kalau kadang-kadang kena proses. Baik ke dokter tu senang dokter tu. Tentu lah. Wah senangnya dokter tu setelah 5 dokter lo baru senangnya. Tapi kalau langsung ke dokter itu langsung, tentu senang lah. Ini cara wak senang dokter itu setelah melewati sekian dokter. Itu suaminya tu dokter. Ya sakitnya sakit malah rindu. Ubek teragak mengah bertamu. Tapi cakap ada orang nak sekali lacui. Langsung dia go sekali, berapa? Oh, 3,000, nak kurang tak? Ambil cik. Langsung jadi, aduh orang nak lenong. Kajiwat cakap awak nak tahu. Bila ka di Bali orang? Orang nang kabarama go nang ka kembali. Kabarama go, tajam bara ke Bali. Tidak tahu. Sama sakit. Orang nak jual Bali ku sedang sakit. Sakit. Dengan sakit pengananya, pikirannya. Kalau orang nak sakit badannya sakit. Bila kesenang, tidak tahu. Kedua-duanya sama-sama izin Allah. Bila orang ke jual balik, izin Allah. Bila orang ke sembuh, izin Allah. Tapi nak buka kadai perlu. Malap-malap menyapu-nyapu orang, galak bagai perlu. Menyenjo orang perlu. Itu sahur. Itu tengkok. Sabar. Orang sakit ingin cepat senang. Orang mengalih. Sama tu. Ingin cepat jual beli. Dan ingin tak capek ke orang sadar bertemu-tamu. Itu nak ingin capek je. Dah itu bertemu-tamu. Bertamu-tamu no yo. Nak menjadi kerinduan aku yang tak ingin capek waktu habis. Kau dapat hari ko di nomen terus.
Ala batamu wana beko lai pajodoran beko no cekak itu. Itu penyakitnya. Kok kamu apa kajian? Menghilangkan sakit. Lalu tentang demam. Abu Hurairah salah seorang sahabat Nabi kalau nyo boleh hamiliah sakit ka nyo suko sakit demam. Abu Hurairah alasan beliau sakit demam ko semua tubuh kita panas mengalami sehingga semua dosa-dosa tubuh dibakarnya sadola. Itu Abu Hurairah demam. Satu kali Rasulullah menyenguk Ummu Sayyib atau Ummu Musayyib yang ketika itu tuzafzifin, zafsafah itu menggigil dan menyebabkan orang gelisah, arang-arangi. Wah kalau pada menggigil kan, kan? Kalau mencoba kan, arang-arang sabuk ngeretek, wak. Semua. Pernah gaba sampai kali gaba di sawah, pernah kasua di sawah kate. Tahu kasua kan? Beda spring bed je kasua. Kasua gape kalau spring bed busa. Banget ya. Dingin. Itu menggigil-gigil itu namanya zafzafah. Kece Rasulullah kepada Ummu Musayyib, ba engkau menggigil dan mengeluarkan suara. Orang menggigil kuah suara keluar. Tuh. Maka berkata Ummul Musayyib, ya Rasulullah, al-humma, ambo demam panas. Humma, demam panas. Al-humma. La barakallah, barangkali demam kau tidak diberkati Allah. Dia tidak senang, tidak suka demam. Sehingga mencela, mencaci demam. Kata Rasulullah, la tasubbi. Engkau jangan mencaci, memaki, mencela demam. Jangan. Kalau marah-marah selah. Menggigil selah. Tidak masalah. Tapi jangan mencela. La barakallah. Iko tidak diberkati Allah. Penyakit kolera kemahnya kan. Itu kan boleh. Tidak boleh. Karena kata beliau, fa innaha, karena sesungguhnya demam itu tuzhib. Zahaba kan pergi, nak. Menyuruh pergi namanya tuzhib. Engkau menyuruh pergi. Demam itu menyuruh pergi. Menghilangkan, menyuruh pergi, melenyapkan kesalahan-kesalahan Adam. Sebagaimana kir. Kir ko alat penempa besi. Dimasukkan basi bakarik, kemudian tangga karik-kariknya yang dapat menghilangkan, melenyapkan karat-karat besi. Hadis Muslim. Nah, khusus namanya penyakit demam. Ndak semua orang hujan-hujan kalau demam. Ndak semua orang berangin-angin masuk angin. Halo. Nelayan tu berangin-angin malam sadalahnya. Nak sakit. Setiap malam. Orang korobak dorong tu bawa jangan panih malam-malam mengorobak dorong. Kadang-kadang matamu dia bawa jangan sebalik malam. Masih ngorobak mendorong jauh. Dibunyinya tontong dulu. Ngeleh. Jagolah. Ndak masuk angin akhir ndak, tapi ndak demam. Kimbal.
Itu makanya kecewa juga. Ndak gara-gara balangin masuk angin. Ndak gara-gara panen sakit kepala. Ndak semua orang. Cuma nanti ada orang tertentu yang sakit gara-gara itu. Nah, namanya kasabab. Kasabab. Nah, sakit kok ndak mau datang, no? Harus ada sebabnya. Ketika sabab dia hujan, dia panen, dia baringin, namanya kasabab. Ndak mungkin ada sebab dah. Kasabab. Sedangkan mati salah sebab. Bawa ke mati orang. Dia hidup itu sebab. Ada orang yang demam panas. Yang kecil Abu Hurairah, demam itu paling aku suka kalau sakit. Al-humma. Karena demam panas itu menurut Ibnu Qayyim, membaca kitab beliau, demam itu membakar semua bakteri-bakteri kita di tubuh, di samping membakar dosa-dosa. Karena dosa-dosa itu bagaikan sesuatu yang menggerogoti tubuh kita, maka harus dibakar supaya jangan Nabi dikarek basi. Kalau lama-lama tidak berhasil Nabi dikarek tapuan, dibakar. Maka ketika demam, kaji wacako sedang proses pembakaran, proses pengguguran, proses penghapusan, proses menyingkirkan dosa-dosa sedang demam. Jadi boleh menggerutu, boleh minta, boleh mengupe-upe, menggigil boleh. Apalagi dekat orang rumah atau dekat suami boleh. No, kami bukan cuki kami ya. Laki-laki ko tidak akan pernah bertanya pada si rezeki. Cuma yang perhatian. Ijam bangi lo beko kalau laki-laki. Icaliaknya indak, itanyanya indak. Digau suami ko tak itu hati pada itu lagi. Laki-laki sakit. Biarlah mau jawab lu. Serangnya betul-betul. Kami kalau bukan cuki kami itu. Tapi kan tidak semua laki-laki begitu. Ada laki-laki yang perhatian. Cuma rata-rata memang itu laki-laki kan tidak pandai bahaya yang tidak bisa. Itu ketika pacaran. Ketika sedang berbunga-bunga dulu. Tidak, ini perhatian. Kita lihat. Macam lihat itu beberapa orang hampir-hampir sama gaya laki-laki begitu. Di samping ada laki-laki yang betul-betul sangat perhatian, membantu dan segala macam. Ketika itu mengeluh tidak bersalah dah. Wah ra'sah. Kecil Rasulullah, wah kepalaku sakit. Aisyah mengeluh-ngeluh jo. Rasulullah kecil, wah ra'sah, kepalamu sakit loh. Rupanya Aisyah lebih banyak mengeluh daripada Rasulullah. Aisyah kan ini kaluhannya tidak sakit, hati-hatinya di kaluhan Rasulullah. Sebanyak itu istri Rasulullah yang paling pencemburu Aisyah. Orang mati dicemburinya. Kerja cemburunya. Sudah hampir semua istri Rasulullah itu dicemburuinya. Itulah Aisyah. Jadi yang sakit itu artinya apa? Sakit cinta lah. Jadi mengeluh boleh. Rasulullah, wah ra'sah, wah sakit kepalaku. Ini bedakan mengeluh karena sakit dengan menggerutu, mengerupe, mengerutok, protes, tidak terima. Itu ya tidak boleh. Kalau maduh boleh, ini sakit mana boleh. Ada orang yang tidak mau mengeluh, sesakit apapun ditahannya, ada juga. Itu tergantung orangnya. Bahkan ada orang yang tidak tahu bahasanya sakit. Kamu mengalami ranggai itu gitu. Ranggai laki-laki itu jarang
mengeluhkan sakit. Orang lalu sih, nak ada mengeluh-ngeluh. Sebab beliau tahu kalau mengeluh mana nak dilayani, nak mengeluh-ngeluh sudah. Tanda. Itu orang gaya apa? Guru Ibu Haji. Tak ada, tenang sikit. Kalau di jalan saya nampak doa jalannya lah sakit atau menggigil dia mengeluh. Buatnya tahu usianya berhadapan. Ini laki-laki kadang-kadang ada yang mengeluh, ada yang tidak mengeluh. Perempuan ada yang mengeluh, ada yang tidak mengeluh. Perempuan ada yang mengetahui siapa suaminya, ada yang tidak tahu suaminya. Tanya kalau orang sakit banyak, mau tanya tidak so tidak, ada aja begitu. Ada juga begitu. Jadi tafsiran tak? Ini tafsiran macam-macam. Nah, tafsiran panjang. Nah, jadi dengan seperti itu, al-humma ditunjuk khusus karena al-humma itu hampir semua orang mengalami demam. Tidak semua orang mengalami patah. Tidak semua orang mengalami jantung sakit atau ginjal. Tapi al-humma hampir rata-rata semua orang mengalaminya. Rupanya al-humma itu karena hampir rata-rata semua orang ada dosa-dosa yang harus digugurkan dengan cara demam. Kalau kita demam, secara tidak langsung tanda ada dosa-dosa kita yang harus digugurkan, dibakar, dilenyapkan, dihilangkan. Capek balian kasinan. Capek balian kasinan. Kalaulah capek kita balian kasinan, barangkali kita lain tidak terlalu terlalu menderita dan terlalu buruk sangka. Jadi sakit ku azab ke bu? Azab kedua bagi orang mukmin, jika Allah ingin aradallahu bi khairan, Allah ingin memberikan kebaikan untuknya, disegerakan ajjalalahu al-uqubah fi dunia. Allah segerakan sanksi hukuman lantaran dosanya di dunia aku berupa musibah, termasuk sakit. Maka sakit adalah hukuman yang disegerakan bagi seorang mukmin di dunia. Nanti di akhirat ndaklah, kalaunya sabar dan tabah. Hukuman yang disegerakan. Karenanya berdosa, itu bukan gugur dosa. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, sakit itu adalah bukan penghapus dosa. Justru adalah siksa. Siksa atau mukadimah siksa. Sebelum datang siksa yang lebih hebat. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Maka di satu sisi bagi orang mukmin sakit itu pertanda Allah senang. Allah senang ingin memberikan kebaikan untuknya, sehingga ditimpakan uqubah, sanksi hukuman lantaran dosa-dosanya dengan adanya musibah. Nanti di akhirat tidaklah. Ada musibah-musibah yang menimpa itu adalah sesuatu yang mampu manusia menghadapinya, yang bisa mereka melaluinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu bu jawabannya. Jadi kalau kita sakit, ya capek-capek balian kesinan. Tandanya iko daripada di akhirat, biarlah kini. Kalau kini talok kita menghadapinya. Kalau di akhirat tidak tertahankan. Maka segala macam bentuk musibah adalah sanksi hukuman yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Daripada nanti di akhirat, di dunia dia diperingatan, sekaligus itu sakit sebagai ujian.
ujian kesabaran, ujian ketabahan, ujian keredaan. Bagaimana si hamba itu mengalami sakit, dan sekaligus juga itulah sunnah Allah di muka bumi. Berganti-ganti sakit. Aku sana mana tidak sakit-sakit, tidak ada cerita tidak sakit-sakit. Cuma alun sakit lah. Alun sakit lah. Tidak ada yang tak sakit. Kalau ada orang tak sakit, tidak orang lain dah. Sakit itu satu kelaziman yang harus ada. Alah bu? Ya. Lalu kalau begitu, bagaimana kalau kita sakit? Di sakit itu penghapus dosa, sebagai ujian, penambah pahala, menaikkan derajat. Itu sakit. Kalau Rasulullah sakit itu bukan menghapus dosa. Sakit Rasulullah meninggikan derajat beliau. Meninggikan derajat beliau. Nah, mari kita tengok halaman terakhir. Halaman keempat lah. Judulnya meruqyah orang sakit. Kita lengkai ke jiwa. Meruqyah itu bisa diri sendiri, bisa orang lain. Ruqyah itu adalah membaca-baca ayat atau zikir atau doa tertentu yang memang sudah ada dalil keterangannya, penjelasannya, lalu kita baca. Seperti itu. Abu Abdullah Utsman bin Abdul As radhiyallahu anhu, annahu syakka, dia mengeluhkan sakitnya kepada Rasulullah SAW, yaitu waja'an yajidu fi jasadi, suatu wajah, suatu sakit yang dirasakannya pada jasadnya. Faqala lahu Rasulullah, lalu berkata Rasulullah kepadanya, da' yadaka, letakkan tanganmu, letakkan tanganmu alal ladzi ya'lam, di atas di mana yang kau rasakan sakit. Misalnya di pinggang, di paru, di siku, di mata, letakkan sinan. Da' yadaka, letakkan tanganmu alal ladzi, di atas yang ya'lam, di atas mana yang kau rasakan sakit daripada tubuhmu. Qul, lalu katakanlah bismillah 3 kali. Bismillahi thalathan. Misalnya kita anggap sakit siku ya. Takkan siku. Baca bismillah 3 kali. Bismillah. 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 Setelah itu baca 7 kali berturut-turut. Wa qul 7 marat. Ucapkan 7 kali beriring-iring turut-turut. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7 kali. Nah. Oh, nak senang tu. Anda mantulah boleh usaha. Ini sakit ko nak secapek. Ndak secapek tiba tu. Kece orang wak mujuan ndak dapat diraya. Malang ndak dapat itulah. Usaha. Dan kedua gini. Halo. Sakit kok kan bala kok. Cobaan, musibah. Doa dengan bala kok kadang-kadang adu kekuatan. Di kondisi kita, kondisi doa menghadapi bala 3. Pertama, kekuatan doa itu kuat, hebat, luar biasa. Maka bala yang tiba langsung dihadang, disingkirkan, dilenyapkan. Tandanya kekuatan doanya hebat. Yang membaca yakin, doanya mujarab, mengkus, di waktu doa, di waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Itu tergantung. Ada doa aku yang lemah, ada lemah dibanding dengan cobaan. Berarti dia tidak mampu menghadapi bala cobaan. Yo tunjuk mu kata kaiko baru. Kekuatannya lemah. Berapa hari yang lalu macam tuan, kalau jalabe payung ibu daun tale,
Kira-kira begitu. Hujan lebih. Payuh. Betul. Badan sekadang Allah. Lai tataduh pis ketek. Berarti harus kita tingkatkan kekuatan dosis doanya. Buat. Yang kepuncang yang keribaka kabau. Nah, pembakaran itu kerisian. Bulu mendak rareh. Itu kerisian. Atau ni kepungkang gajah, pemungkangnya rimah, cocok. Mana tu? Itu rimah. Gajah dia tahu. Nang kepungkang gajah, pemungkangnya rimah. Mana tu? Kekuatan doa kita. Jadi adab berdoa, cara berdoa, waktu berdoa, isi doa, dan kita yang berdoa aku lagi di pantas tak? Wah aku makanan haram, baju haram. Piti sogok terima ke petang ko baru. Piti sogok 500,000 tu hutang orang bayar kawak. Dikalok ni sebagian. Tak mungkin lah. Jadi kekuatan doa lemah. Atau seimbang, maka kedua-duanya bergumul. Bergumul, tahu bergumul? Antara cobaan bala yang tiba dengan doa kita terus bergumul. Sianang sama dengan cakap. Lah kita letakkan tangan cakap bismillah. Bismillah kita cukup tak bawa diangok kah? Paham kah? Yakin kah? Atau nu tergantung antali ke sana entah ndak pi mulai cuba jo. Itu lemahnya. Cubalah. Cek kawan jo. Sejarah. Amo pernah ngalami itu, ibu-ibu pernah, bapak pernah. Tapi nambah alami tentu lain. Suatu kali orang rumahmu masih ikut juga. Masih itu jauh. Tunggu loh, ini kan selesai. Jadi sakit ambo itulah sempat wasiat. Nasi tekanannya. Lah wasiat malam hari. Siat. Kamu kalau sakit suka bawa wasiat. Itu sakit itulah memang rasanya lah pahit. Maka ketika itu mau ingat dengan hadis-hadis bahwa kekuatan doa itu tergantung kita yang melepaskan doa. Kalau kita yang melepaskannya yakin dan doa kita suatu pelurunya luar biasa lah. Senjata kita bazooka misalnya. Maka teruslah dengan kekuatan doa itu semalam enggak makan malam itu ambo langsung habis-habisan doa kekuatan doa. Siang paginya pulih. Soalnya pulih enggak lepang, enggak sampai pagi lah. Kita tu tahu bahasa doa aku memang harus diseriusi. Tidak asal, dipahami, penuh keyakinan, penuh harap. Masih, tanya lagi. Kalau salimu habis-habisan. Doa, kalau lah sampai wasiat kalah, awak nama mengalami itu terasa aku lah nampak. Jadi doa. Hanya kalau kita sakit, letak tangan siko, Bismillah. Membaca Bismillah secayah. Bismillah. Pahami Bismillah itu apa? Lalu Ustaz itu berdiri dengan kan? A'udzu bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Itu 7 kali. Allah berjumpa pindah mangkui dan cakok gajinya. Barakali kita pungkang gajah tu. Pemungkangnya rimah. Memungkang sekali lo baru. Itu pungkang baik. Bukan di Jawa loh. Itu kaji urawa. Jadi kalau ndak doa yang salah, ndak ruqyah yang salah, kadang-kadang pribadi kita yang berdoa. Hati kita serius, yakin, penuh harap, atau kita kok layak ndak dikabulkan Allah doa. Kalau layak, bagus ndak layak. Bisa jadi makanan kita.
Bisa jadi ibadah kita, ketaatan kita. Ada yang pergi berubek ke doktor, kau galak senang awaknya. Ya bu? Sakit aku. Ada sakit ke nak kau? Biar bawa saya ubek ke pulang, because senang. Ringan awak dia. Ada yang sakit awak seketik, tapi tiba di doktor kau. Apa mah sakit pulang jalan. Kau bawa penami kau je. Balik ke peribadi orang nama ubek. Jadi kalau kita nama ruqyah diri kita, ya balik ke kekuatan kita, kepada keyakinan kita, dan kita kau layak tak? Patut tak orang yang Allah kabulkan doa? Ini tak doa yang salah. Jadi kita yang salah kan? Lah, kan tinggal sakit mila gua. Mempraktikkannya ke sakit gua. Tinggal sakit mila. Tinggal sakit. Jawab cobaan. Jawab cobaan. Dia anak cakap itulah ada kemampuan yang Allah beri. Anak tu ada kemampuan luar biasa, dia anak tu Allah beri. Sebab ini tidak bersalah. Jawab cobaan ujian. Okay. Iya bu, salah lah. Betul hadis, salah lah. Ada orang yang salat, panah yang menancap di tubuhnya disabui, tidak terasa dia. Itu balik awak, balik. Kekuatan awak, kekusukan awak. Kan orang lama ke soleh. Capek nama minta maaf kan rancak tak? Diakhiri dengan subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.